Ini sana. Saya. Lepas. Ada. Sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya, di mana sampai saat ini kita masih diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam, untuk berada di atas jalan tauhid, jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berupaya mengenal sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengannya, yakni dengan kita memperbanyak langkah-langkah kita menuju ke majelis-majelis ilmu, mempelajari Al-Quran atau mempelajari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahmatullahi alaihim ajmain terhadap Al-Quran dan sunnah tersebut. Semoga langkah kaki kita yang kita tempuh untuk menuju ke majelis-majelis ilmu itu menjadi sebab kita dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman," siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yakni ilmu agama, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia dengan sebab dia menempuh jalan ilmu itu, dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk dalam sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu syar'i, dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita akan murajaah bersama pembahasan yang terdapat dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Albani rahimahullah taala, dan kita datangkan masalah-masalah yang disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Maka insya Allah akan kita lanjutkan
kepada pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang masalah al-qiyam, masalah berdiri, ya, berdiri di dalam sholat. Bagaimana perincian-perincian hukum terkait masalah itu, ataupun juga bagaimana kalau ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, baik terkait hukum-hukumnya ataupun terkait masalah kaifiyah, tata cara berdiri di dalam sholat itu sendiri. Soal ini akan kita murojaah bersama pada pertemuan malam hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita baca perkataan dari Syekh Albani rahimahullah taala. Kalau di edisi terjemahan di halaman 96, di halaman 96, beliau mengatakan di situ al-qiyamu, yakni tentang masalah berdiri. Jadi setelah disebutkan pembahasan tentang istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, yang mana menghadap kiblat itu merupakan salah satu di antara syarat sahnya salat dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Maka kemudian beliau masuk pada rukun yang pertama dari salat, yakni al-qiyam, berdiri. Ya, berdiri ini rukun yang paling awal, rukun yang pertama di antara rukun-rukunnya salat. Jadi berdiri dulu, baru kemudian ada takbiratul ihram, baru kemudian yang lainnya. Ya, karena qiyam ini adalah yang pertama kali, maka tidak salah kalau beliau menyebutkan pembahasan tentang al-qiyam, tentang berdiri ini di awal kali di sini dalam pembahasan tentang rukun-rukunnya ataupun sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membahas tentang istiqbalul qiblah. Kata Syekh Albani rahimahullah taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqifu fiha qa'ima. Beliau biasanya berdiri di dalam salatnya itu, ya, qa'iman, dalam keadaan berdiri, berhenti dalam keadaan berdiri, fil fardhi wat tatawwu'i, baik ketika salat wajib maupun ketika salat sunnah. Ini kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ketika sholat wajib, akan tapi ketika sholat sunnah pun biasanya Rasulullah SAW itu mengerjakannya dengan berdiri. Kenapa demikian? I'timaran biqauli ta'ala, yakni dalam rangka untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, adalah kalian berdiri, lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, qanitin, dalam keadaan, ya, dalam keadaan dia itu kunut. Di sini ada banyak pendapat atau tafsiran di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, sebagaimana yang disitir oleh banyak para ulama seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, kemudian juga Imam yakni Ibnu Arabi rahimahullah taala dan yang lainnya, bahwasanya yang namanya qanitin, yakni al-qunut, itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama dia adalah al-qiyam, berdiri. Makna yang kedua ya, makna yang keempat adalah at-ta'ah, taat, ya, taat. Kata Ibnu Arabi rahimahullah taala, ya, makna-makna ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, memungkinkan untuk dijalankan, dipakai semua dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Jadi waqumu lillahi qanitin, adalah kalian berdiri untuk Allah SWT qanitin, dalam keadaan taat, taat kepada perintahnya Allah SWT, taat pada larangannya Allah SWT, termasuk larangan dalam salat yakni berbicara. Maka bentuk taatnya adalah dengan diam, tidak berbicara di dalam salat itu kecuali dengan pembicaraan yang merupakan zikir-zikirnya atau bacaan-bacaan salat. Ya, begitu pula perintah untuk berdiri dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang makna ayat yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala tersebut. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Jaim Al-Hanafi rahimahullah taala, bahwasanya para ulama ahli tafsir sepakat perintah untuk berdiri di sini yang dimaksudkan adalah al-qiyamu fis shalah. Yang dimaksudkan adalah berdiri di dalam salat. Ya, berdiri di dalam sholat.
Karena kalau berdiri di luar sholat itu hukum asalnya tidak ada yang wajib. Maka tentu yang dimaksudkan adalah berdiri di dalam sholat. Maka tepat kalau ayat ini didatangkan dalam pembahasan tentang sholat, wa qumu lillahi qanitin, adalah kalian berdiri karena Allah SWT qanitin, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, diam, tidak berbicara dengan ucapan-ucapan yang bukan merupakan zikirnya sholat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya azza wa jalla. Wa ma fis safari, kemudian beliau mengatakan, adapun ketika dalam perjalanan safar, fa kana yusolli ala rahilatihi an-nafilata. Nabi SAW biasa mengerjakan salat nafilah, salat sunnah ala rahilatihi, di atas hewan tunggangannya, di atas kendaraannya. Ini ketika safar, sholatnya sholat sunnah di atas kendaraan. Ini suatu hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan lewat pembahasan yang terdahulu tentang hukum menghadap kiblat, bahwasanya bolehnya hal ini adalah disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kalau terpenuhi 3 syarat, yang pertama sholatnya sholat sunnah, yang kedua posisinya safar, yang ketiga di atas kendaraan. Kalau terpenuhi 3 hal ini, ulama sepakat diperbolehkan yang demikian itu. Sholat di atas kendaraan, sholatnya sholat sunnah, meskipun tanpa menghadap kiblat, meskipun tanpa berdiri, duduk di atas tunggangan berarti tidak berdiri, tidak berdiri. Tapi kita cukupkan di sini apa yang disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah malam hari ini kita akan murojaah bersama 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang perincian hukum terkait masalah berdiri di dalam salat. Kemudian pembahasan yang kedua tentang sifat berdiri. Ya, kriteria berdiri yang dimaksudkan di dalam sholat itu bagaimana, batasan-batasannya bagaimana. Insya Allah tentang 2 pembahasan ini akan kita murojaah bersama pada pertemuan malam hari ini. Pembahasan yang pertama yakni tentang beberapa hukum yang dibahas oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain terkait berdiri di dalam sholat. Banyak sekali hal-hal yang dibahas oleh para ulama, masalah-masalah ilmiah yang dibahas oleh para ulama. Tapi kita hanya murojaah sebagian kecil saja di antara masalah-masalah tersebut. Masalah yang pertama, bagaimana hukum berdiri di dalam sholat, yakni untuk sholat yang wajib. Ya, untuk sholat yang wajib, bagaimana hukum berdiri di dalamnya? Maka jawabannya, berdiri dalam sholat yang wajib ini merupakan rukunnya sholat. Ya, ini merupakan rukunnya sholat berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. 3 dalil semuanya ada dalam hal ini. Yang pertama dalil dari Al-Quran, yakni ayat yang didatangkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala tadi, yakni surah Al-Baqarah ayat 238. Ya, surah Al-Baqarah ayat 238. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan adalah kalian berdiri lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam keadaan khusyuk, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dalam ayat yang mulia ini Allah telah memerintahkan ya kepada hambanya di dalam salat itu untuk berdiri. Qumu fi'il amr, ya kata kerja menunjukkan perintah, yang menunjukkan perintah, berarti ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam sholat itu berdiri. Dan hukum asal dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala berfaedah wajibnya sesuatu yang diperintahkan tersebut. Kemudian dalil dari as-sunnah yang sering disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, yakni hadis dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Ini insyaallah nanti dalam pembahasan yang berikutnya, yakni terkait sholat dengan duduk bagi orang yang sakit, akan disebutkan hadis ini oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala nomor 1117 dari sahabat yang mulia
Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'ima." Shalli adalah engkau salat qa'iman dalam keadaan berdiri. Maka ini perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejalan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau mengerjakan salat itu qa'ima dalam keadaan berdiri, ya, dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Lalu jika ternyata engkau tidak mampu untuk berdiri, faqa'idan, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Maka sholat dalam keadaan duduk, ya, untuk sholat fardu itu tidak diperbolehkan kecuali kalau sudah tidak mampu untuk berdiri. Ya, dan itu ada perincian-perincian di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Tapi hukum secara global demikian. Tidak boleh sholat fardu, sholat wajib dengan duduk kecuali kalau memang tidak mampu untuk berdiri, ya, kalau memang tidak mampu untuk berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Fa illam tastati', lalu jika engkau tidak mampu sholat dengan duduk, fa'ala jambin, maka hendaklah sholat dengan miring, ya, sholat dengan miring ke sisi tubuh, ya, miring ke sisi tubuh. Dan insya Allah tentang kaifiyahnya, tentang tata cara sholat dengan duduk, sholat dengan miring itu nanti pada tempatnya masing-masing. Kita masih di pembahasan awal, yakni tentang hukum berdiri di dalam sholat. Maka hukum asal Rasulullah SAW telah memerintahkan sholli qa'ima, dalam engkau sholat dalam keadaan berdiri. Maka ini hukum asal. Tidak bisa pindah dari hukum asal ini kecuali kalau tidak ada kemampuan untuk berdiri, maka baru bisa pindah ke posisi yang berikutnya, yakni duduk. Selama bisa untuk berdiri, maka dalam sholat fardu, dalam sholat wajib ini diharuskan, dan hukumnya merupakan rukunnya sholat, yakni harus dengan berdiri. Yang namanya rukun maka tidak bisa ditinggalkan, ya, tidak bisa ditinggalkan yang namanya rukun. Kalau rukun itu tertinggal padahal mampu untuk menjalankannya, ya, padahal mampu untuk menjalankannya, tertinggalnya itu baik dengan sengaja ataupun lupa ataupun tidak tahu, maka sholatnya tetap tidak sah. Itu yang namanya rukun, demikian itu keadaannya. Meskipun lupa, tidak sengaja ataupun tidak tahu, maka yang namanya rukun kalau tertinggal padahal mampu untuk melakukannya, maka ini adalah sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Baik. Dan kemudian masalah ini juga disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Banyak para ulama yang menukilkan al-ijma', kesepakatan para ulama tentang bahwasanya berdiri dalam sholat fardu itu merupakan rukunnya sholat. Banyak sekali, tapi kita sebutkan sebagian di antaranya, yaitu ada Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam Al-Istidkar, beliau seorang ulama Malikiyah. Kemudian ada Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu'. Kemudian juga para ulama yang lainnya. Kita baca satu saja. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu', menukilkan kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-qiyamu fil faraidi fardun bil ijma'. Bahwasanya berdiri di dalam sholat fardu itu merupakan fardun yang maksudnya adalah rukunnya sholat bil ijma' dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. La tasihhu sholatu minal qadir alaihi illa bihi. Tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk berdiri kecuali dengan dia melaksanakan sholat itu dalam posisi berdiri. Kalau mampu berdiri, sholatnya sholat wajib. Lah kalau sholatnya tidak dengan berdiri tapi duduk apalagi berbaring, maka sholatnya tidak sah dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ini secara ringkas masalah yang pertama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua, hukum berdiri untuk sholat sunnah. Kalau tadi dalam sholat wajib, berdiri itu merupakan rukunnya sholat dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Nah, masalah yang kedua, bagaimana hukum berdiri di dalam sholat sunnah. Misalkan ketika kita sholat tahiyatul masjid, atau sholat rawatib qobliyah atau ba'diyah, atau sholat duha, atau sholat tahajud, sholat witir,
ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya, bagaimana hukum berdiri di dalam sholat sunnah tersebut. Baik, maka di sini ada beberapa hal, intinya menunjukkan bahwasanya berdiri di dalam sholat sunnah itu hukumnya adalah mustahab, hukumnya adalah dianjurkan, disunnahkan, tidak wajib, tapi merupakan anjuran, mustahab, hukumnya sunnah. Dan boleh sholat dengan duduk meskipun mampu untuk berdiri. Ya, meskipun mampu untuk berdiri, kalau sholatnya sholat sunnah maka boleh sholat itu dengan duduk. Tapi yang lebih bagus, yang lebih utama, yang dianjurkan, yakni tetap dengan berdiri meskipun sholatnya sholat sunnah. Dalam masalah ini ada sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan tentang sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli lailan tawilan qa'ima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa sholat malam dengan sholat yang panjang, ya, di malam itu malam yang panjang, qa'iman, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri. Sholat malam, sholat sunnah, Rasulullah SAW biasa mengerjakannya dengan berdiri dalam waktu yang lama. Walilan tawilan qa'idan, dan Nabi SAW juga biasa mengerjakan sholat malam dengan malam yang panjang qa'idan, dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk. Jadi dua-duanya merupakan kebiasaannya Rasulullah SAW. Dalam sholat malam biasa beliau sholat malam yang panjang dengan berdiri. Tapi di waktu yang lain beliau SAW juga biasa sholat malam yang panjang dengan duduk, ya, dengan posisi duduk. Dua-duanya biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalam sholat sunnah, ya, dalam sholat sunnah berdiri itu hukumnya adalah dianjurkan, tapi duduk juga diperbolehkan. Ya, duduk juga diperbolehkan. Dan masalah ini juga telah disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Tadi dalil dari hadis, yakni hadis Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Imam Muslim, maka berlandaskan hal ini telah datang al-ijma', penukilan ijma', penukilan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain tentang hukum tersebut. Boleh kalau sholat sunnah itu dengan duduk itu diperbolehkan, tapi yang lebih utama yaitu dengan berdiri. Ada beberapa ulama yang menukilkan kesepakatan di sini. Kita baca mungkin satu atau dua. Yang pertama, penukilan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu', ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, yajuzu fi'lun nafilati qa'idah. Boleh mengerjakan sholat sunnah dalam posisi duduk. Ma'al qudrati al-qiyami, padahal mampu untuk berdiri. Meskipun mampu untuk berdiri, kalau sholatnya sholat sunnah maka boleh dikerjakan dengan duduk. Bil ijma', dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Tapi setelah itu Imam Nawawi mengingatkan, lakin thawabuha yakunu nisfa thawabil qa'imi. Tapi pahalanya sholat sunnah yang dikerjakan dengan duduk, padahal mampu untuk berdiri, ini pahalanya separuh dari pahalanya orang yang sholat sunnah dengan berdiri. Ya, maka tadi menunjukkan lebih utama sholat sunnah itu dengan berdiri. Meskipun sholat sunnah itu lebih utama dengan berdiri. Karena kalau dia mampu berdiri, kemudian sholat sunnahnya itu dengan duduk, maka pahalanya itu separuh. Ya, pahalanya separuh dari orang yang sholat sunnah dengan berdiri. Ya. Atau dengan kata yang lain, orang yang sholat sunnah dengan berdiri itu pahalanya adalah 2 kali lipat dari pahalanya orang yang sholat sunnah dengan duduk, padahal dia mampu untuk berdiri. Ya, padahal dia mampu untuk berdiri. Mati. Baik. Yang ini nyala. Cukup ya. Oh, iya. Oke. Habis baterainya.
Baik. Jadi para ulama sepakat untuk sholat sunnah itu diperbolehkan untuk mengerjakannya dalam posisi duduk. Akan tetapi permasalahannya pahalanya itu separuh dari pahala orang yang mengerjakan sholat sunnah dengan berdiri. Ini sama-sama posisi mampu mengerjakan sholat sunnah dengan berdiri, maka yang sholat sunnah dengan duduk dapat separuh pahala dari orang yang sholat sunnah dengan berdiri. Baik, ini berdasarkan hadis. Ini riwayat dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Barang siapa yang sholat dalam posisi berdiri maka itu lebih utama. Maksudnya sholat sunnah di sini. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im. Barang siapa yang dia sholat dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka dia mendapatkan separuh dari pahala orang yang sholat sunnah dengan berdiri. Wa man shalla na'iman, dan siapapun yang sholat sunnah dalam posisi berbaring, falahu nisfu ajril qa'idi, maka dia dapat pahala separuh dari pahalanya orang yang sholat sunnah dengan duduk. Maka yang paling utama, meskipun sholat sunnah ini tetap dengan berdiri, itu 2 kali lipat pahala dari orang yang sholat sunnah dengan duduk sementara dia mampu untuk berdiri. Demikian sekilas ini hadis riwayat Bukhari yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menginjak ke masalah yang ketiga, yakni bagaimana hukum berdiri untuk sholat jenazah. Bagaimana hukum berdiri untuk sholat jenazah. Masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ringkasnya, yang rajih pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, di antaranya yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, kemudian sebagian ulama Malikiyah, dan juga mayoritas ulama Syafi'iyah, dan ini madhabnya para ulama Hanabilah, bahwasanya berdiri di dalam sholat jenazah itu merupakan rukunnya sholat, merupakan rukunnya sholat illa li'udhrin, kecuali kalau dikarenakan udzur. Jadi sholat jenazah harus dikerjakan dengan berdiri, harus dikerjakan dengan berdiri. Bahkan dari awal sampai akhir sholat jenazah itu dengan berdiri, dan itu merupakan rukunnya sholat. Kalau seorang mampu sholat jenazah dengan berdiri, lalu dia sholat jenazahnya dengan duduk misalkan, maka sholatnya tidak sah kalau tanpa udzur. Adapun kalau dia punya udzur, mungkin karena sedang sakit ataupun ada hal-hal yang lain yang merupakan udzur, tidak mampu untuk berdiri, maka dia sholat dengan duduk misalkan pada sholat jenazah itu, maka sholat jenazahnya sah karena dia punya udzur. Adapun kalau tidak punya udzur, kemudian dia sholat jenazah dengan duduk, maka sholatnya tidak sah. Ini dengan kesepakatan menurut pendapatnya jumhur ya. Menurut pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Insyaallah itu pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Di antara dalilnya yakni bahwasanya salat jenazah ini hukumnya adalah merupakan salat yang wajib, dan kaidah asalnya salat yang wajib itu dikerjakan dengan berdiri, dikerjakan dengan berdiri. Kemudian hal yang kedua yang menguatkannya, dari hadis-hadis yang menceritakan tentang salat jenazah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya dengan berdiri, semuanya dengan berdiri. Dijelaskan ketika jenazahnya wanita dalam riwayat Bukhari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di posisi tengah-tengah, ini pas di sekitar pusarnya atau perutnya. Kalau jenazahnya laki-laki dalam hadis yang lain, hadisnya Anas Malik radhiyallahu anhu, maka Nabi berdiri pada posisi sejajar dengan kepalanya. Ini posisinya berdiri, dan tidak ternukilkan Nabi SAW salat jenazah dengan duduk. Maka ini menguatkan pendapatnya jumhur, mayoritas ulama, bahwasanya salat jenazah itu harus dengan berdiri, dan ini merupakan rukunnya sholat. Ini merupakan rukunnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang keempat ini sebenarnya
masuk dalam masalah yang pertama tadi, tapi Anda sebutkan secara khusus, ya, secara khusus karena banyak yang kurang memperhatikan masalah ini. Jadi apa? Masalah hukum berdiri ketika takbiratul ihram. Ya, hukum bagaimana hukumnya berdiri ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu takbir yang pertama di awal salat yang kita kerjakan. Ini hukum berdirinya bagaimana? Ya, hukum berdirinya bagaimana? Kita datangkan di sini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu'. Kata beliau, yajibu ayyukabbira lil ihrami qa'ima. Ya. Wajib seseorang itu takbiratul ihram qa'iman dalam keadaan berdiri. Haitsu yajibul qiyamu, yakni ketika posisinya itu memang wajib untuk berdiri. Kapan wajib untuk berdiri? Yakni ketika sholat wajib. Ya. Maka ketika sholatnya sholat wajib, dia sholatnya harus dengan berdiri, maka takbiratul ihramnya, ya takbiratul ihramnya juga harus dengan berdiri. Ya, wajib takbiratul ihramnya itu dengan berdiri. Lalu kata Imam Nawawi, wa kadzal masbuqu alladhi yudrikul imama raki'an. Jadi terkait masalah tadi, misalkan ketika seorang itu nunggu iqamah itu kan dengan duduk. Ya, nunggu iqamah dengan duduk misalkan. Nah, lalu terdengar iqamah, dia tidak segera berdiri. Disangkanya mungkin imamnya belum segera memulai sholatnya. Ternyata tiba-tiba sudah imam berdiri kemudian takbiratul ihram misalkan. Lalu dia tergesa berdiri, ya, masih posisi belum sempurna berdiri, masih jongkok, kemudian dia Allahu Akbar gitu misalkan. Ini sholatnya tidak sah. Ini sholatnya tidak sah. Karena takbiratul ihramnya posisi dia belum berdiri. Ya. Mungkin ketika bangkit itu kan dia sambil bertelekan gitu, kemudian masih dalam posisi kayak rukuk, kemudian dia takbiratul ihram. Nah, maka ini sholatnya tidak sah. Karena takbiratul ihram harus dalam posisi berdiri. Harus dalam posisi berdiri. Ini masalah yang penting. Wakadha, dan begitu pula al-masbuqu, seorang yang masbuk, makmum yang masbuk, alladhi yudrikul imama raki'a, yang dia mendapati imam itu dalam posisi rukuk. Ya, dia telat, ya dia terlambat datang ke masjid. Ketika masuk ke masjid dia dapati imam di rakaat pertama tapi sudah rukuk. Ya, tapi sudah rukuk. Nah, tapi sudah rukuk. Yajibu, maka wajib antaqa'a takbiratul ihrami, untuk terjadinya takbiratul ihram sebagai pembuka salatnya itu bijami'i hurufiha, dengan seluruh hurufnya takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar itu fi hali qiyamihi, pada posisi dia berdiri, ya, pada posisi dia berdiri. Kita sering mendapati, ya, sebagian orang itu kan tergesa-gesa. Ya, dia ikut pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi majmain, yakni dari al-madzhab al-arba'ah, imam 4, bahwasanya kalau makmum masbuk kemudian sempat mendapati imam posisi ruku, dia sempat ruku bersama imam, berarti dia mendapati rakaat tersebut. Ini pendapatnya imam 4 atau madzhab 4, meskipun juga ada pendapat lain yang berbeda dengan pendapat tersebut. Misalkan dia mengikuti pendapat imam 4 tersebut, berarti dia dianggapkan mendapati rakaat tersebut kalau sempat rukuk bersama imam. Nah, karena khawatir tidak sempat rukuk bersama imam, dia tergesa-gesa datang ke shaf, kemudian Allahu Akbar sambil bergerak ke rukuk. Allahu Akbarnya, takbiratul ihramnya sambil bergerak menuju ke rukuk. Nah, maka kalau sebagian dari huruf takbiratul ihramnya itu sudah pada posisi rukuk, berarti takbiratul ihramnya tidak sah. Karena takbiratul ihram itu harus pada posisi berdiri, ya. Takbiratul ihram harus dalam posisi berdiri. Ini pendapat yang rajih dari pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ini pendapatnya ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan juga sebagian Malikiyah, bahwasanya kalau dia salat fardu kemudian dapati imam rukuk lalu dia takbiratul ihram, tapi sebagian dari huruf takbiratul ihramnya itu sudah pada posisi ruku, ya. Mungkin Allahnya masih berdiri tapi sambil gerak menuju ke ruku, kemudian akbarnya sudah dalam posisi ruku. Maka ini takbiratul ihramnya tidak sah,
Kalau takbiratul ihramnya tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Dan ini banyak yang kurang memperhatikan masalah ini. Jadi takbiratul ihram itu harus dalam posisi berdiri. Maksimalnya kalau memang dia takbiratul ihram sambil bergerak menuju ke ruku, itu ada batas maksimalnya, yakni apa? Yakni 45 derajat. Itu maksimalnya 45 derajat. Kalau posisinya sudah lebih dekat kepada posisi ruku, berarti dia dianggap sebagai ruku. Takbiratul ihramnya tidak sah. Tapi kalau dia baru condong sedikit, sudah selesai takbiratul ihramnya, masih lebih dekat ke posisi berdiri tegak, berarti takbiratul ihramnya masih sah. Ya, masih sah. Itu patokannya di situ. Nah, ini pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang kelima, yang terakhir dalam pembahasan yang pertama ini, yakni ada sebagian yang penting untuk kita kasih tanbih. Kita datangkan kalamnya Syekh Dr. Abdus Salam As-Suwayair rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Ya, dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Kata beliau, wal na'lam anna kulla ruknin min arkanis salati lahu hayatu takhussuhu. Hendaklah kita mengetahui bahwasanya setiap rukunnya salat itu memiliki hay'ah tersendiri yang khusus, memiliki posisi tersendiri yang khusus. Wal ajzu an fi'li ba'dil arkani, dan seorang atau ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sebagian rukun laisa ajzan an jami'iha, bukan berarti dia tidak mampu untuk mengerjakan seluruh rukun-rukun yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya masing-masing rukunnya sholat itu berdiri sendiri-sendiri. Ya. Masing-masing rukunnya sholat itu berdiri sendiri-sendiri. Lebih perinci lagi beliau sebutkan, berdiri ketika takbiratul ihram rukun, dan termasuk apa? Syaratnya takbiratul ihram tadi harus posisi berdiri. Lalu berikutnya berdiri yang selanjutnya ketika doa iftitah, ketika membaca Al-Fatihah, ini juga berdiri merupakan rukunnya sholat. Membaca Al-Fatihah berdiri rukunnya sholat. Karena Al-Fatihah rukunnya sholat, berdiri juga rukunnya sholat. Kemudian ada rukun yang berikutnya ruku, rukunnya setelahnya i'tidal, rukunnya setelahnya sujud pertama, rukun berikutnya duduk di antara dua sujud, rukunnya berikutnya sujud yang kedua. Maka masing-masing dari rukun ini adalah rukun yang berdiri sendiri-sendiri. Rukun yang berdiri sendiri-sendiri. Maksudnya begini, belum mengingatkan tentang suatu hal yang sering dilalaikan oleh sebagian orang. Kalau seorang itu tidak mampu berdiri lama, ya, tapi dia masih mampu kalau berdiri sekedar takbiratul ihram. Ya, sekedar takbiratul ihram dia mampu untuk berdiri. Lalu dia dari rumah misalkan sudah datang bawa kursi, bisa jalan, bisa, ya bisa jalan dari rumah ke masjid bahkan sambil bawa kursi bisa. Tapi permasalahan dia adalah tidak mampu berdiri dalam waktu yang lama, tidak mampu berdiri dalam waktu yang lama. Tapi dia masih mampu untuk berdiri sekedar takbiratul ihram, mampu. Berarti bagi orang yang seperti ini kewajibannya apa? Bukan dari awal dia sholat dengan duduk, tidak. Tapi apa? Takbiratul ihramnya dia harus berdiri karena masih mampu untuk berdiri. Ini rukun sendiri, Takbiratul ihramnya harus dengan berdiri. Kemudian kalau masih mampu dia doa iftitah dengan berdiri. Kalau tengah-tengah iftitah tidak mampu baru dia duduk. Atau kalau masih mampu lanjut nanti sampai ke Al-Fatihah, separuh Al-Fatihah tidak mampu baru dia duduk. Nah, jadi sebatas kepada kemampuannya. Kalau dia mampu hanya takbiratul ihram dengan berdiri, lalu dari awal sholat sejak takbiratul ihram dia sudah duduk, berarti sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Ini diingatkan oleh Syekh Abdus Salam As-Suwayair hafidhahullah ta'ala, dan ini sering kita dapati. Ya, sebagian orang sholat dengan duduk di kursi sejak awal, padahal mampu untuk berdiri. Kita lihat setelah sholat, setelah bubaran dia jagongan, ya rembukan atau bincang-bincang dengan temannya, ya berdiri. Ya berarti mampu untuk berdiri, tapi mungkin tidak mampu berdiri pada waktu yang lama.
maka dia wajib untuk berdiri sebatas kemampuannya itu. Setelah tidak mampu baru dia duduk di kursinya, ya seperti itu. Begitu pula kalau seorang mampu sholat dengan berdiri tapi tidak mampu untuk rukuk, tidak mampu untuk sujud. Sebagian orang seperti itu. Dia kalau berdiri lama kuat, tapi kalau untuk rukuk atau untuk sujud, wah darahnya naik, darah tinggi, tidak kuat, langsung teng gitu. Pokoknya tidak kuat untuk rukuk atau untuk sujud. Berarti kewajiban dia bukan sholat dengan duduk. Karena dia mampu untuk berdiri, maka dalam sholat wajib dia tetap berdiri pada waktunya berdiri. Nanti ketika posisinya rukuk atau sujud yang dia tidak bisa rukuk atau sujud, maka dia duduk di kursi atau duduk di bawah. Kemudian rukuknya dengan isyarat kepala, rukuk ngangguk sedikit, sujud ngangguk lebih dalam begitu. Ya. Tapi nanti waktunya i'tidal, setelah rukuk itu berdiri lagi kalau memang mampu untuk berdiri. Jadi seperti itu. Ya. Apa yang mampu untuk dilakukan dari rukun-rukun itu wajib untuk dilakukan dengan hay'ah, dengan bentuk yang memang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tidak mampu, nah baru itu yang gugur kewajibannya. Dasarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Adalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak membebani seorang pun kecuali dengan kemampuannya. Begitulah sebaliknya. Kalau ada seseorang tidak mampu berdiri tapi mampu rukuk atau sujud, ya berarti ketika takbiratul ihram, ketika posisi berdiri itu boleh bagi dia duduk di kursi. Tapi dia mampu untuk rukuk, maka ketika dia Allahu Akbar untuk rukuk, dia berdiri lalu dalam posisi rukuk. Kalau memang mampu untuk rukuk. Lalu ketika i'tidal dia duduk lagi. Ketika sujud dia mampu sujud, dia sujud. Intinya seperti itu. Masing-masing rukun ini adalah rukun yang berdiri sendiri-sendiri. Apa yang mampu dilakukan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Apa yang tidak mampu dilakukan baru gugur kewajibannya sesuai dengan apa yang dia mampu. Itu kaidahnya yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Salam As-Suwair hafizahullah taala. Dan ini juga dinukilkan kesepakatan para ulama rahmatullahi ajmain oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini 5 masalah terkait pembahasan yang pertama, yakni tentang hukum-hukum masalah berdiri di dalam sholat. Sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yakni tentang sifatul qiyam, tentang tata cara berdiri. Patokannya seperti apa? Kriterianya seperti apa, batasannya seperti apa. Ini pembahasan yang kedua. Dan ini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, ya ini masalah intisabudz zuhur, ya. Intisabudz zuhur, yakni menegakkan tulang punggung. Ya, ini masalah yang pertama. Menegakkan tulang punggung ketika berdiri di dalam sholat. Ya, menegakkan tulang punggung ketika berdiri di dalam sholat. Masalah ini ada pembahasan di antara para ulama, ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi majmain. Ringkasnya kita sebutkan apa yang ana condong kepadanya, yakni dari kalamnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Al-Majmu', qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, yakni para ulama Syafi'iyah rahmatullahi alaihim ajmain. Para ulama Syafi'iyah itu mengatakan yustaratu fil qiyami al-intisabu. Disyaratkan untuk sahnya posisi berdiri di dalam sholat itu disyaratkan al-intisabu, harus tegak. Ya, harus tegak. Tentu kalau bagi yang mampu untuk tegak. Fal mu'tabaru fihi nasbu faqaridz dhuhr. Dan yang dianggap dalam masalah menegakkan dalam posisi berdiri dalam salat ini adalah apa? Nasbu faqaridz dhuhr, meluruskan tulang punggung, ya, meluruskan tulang punggung. Lalu beliau jelaskan, jadi ketika salat itu tidak boleh ya seseorang itu salatnya apa? Salatnya dengan miring ke kanan gitu misalnya. Padahal dia tidak cacat, tidak apa. Ya, dia bisa berdiri dengan tegak gitu. Tapi dia sholatnya dengan pakai gaya miring ke kanan, bertumpu ke kaki kanan, kemudian kaki kirinya ke sana, ke kanan gitu.
Atau sebaliknya bertumpu kaki kiri kemudian miring ke kiri. Miringnya tidak sedikit tapi miringnya banyak. Miringnya banyak. Kalau sedikit tidak masalah. Cuma capek mungkin berdiri, imamnya bacanya lama, kemudian dia kadang miring sedikit bertumpu ke kaki kanan, capek kaki kanan ganti kaki kiri sedikit, tapi itu tidak apa-apa. Jadi masalahkan di sini kalau miringnya itu sampai banyak, miring ke kanan mungkin sampai 45 derajat atau miring ke kiri 45 derajat atau membungkuk ke depan sampai mendekati posisi rukuk. Bungkuk ke depan sampai mendekati posisi rukuk, tidak meluruskan tulang punggungnya. Tidak meluruskan tulang punggungnya, malah dibengkokkan sampai mendekati posisi rukuk. Maka ini kalau menurut pendapatnya ulama Syafi'iyah rahmatullahi ajmain, dan insyaallah itu yang rajih, maka ini tidak sah berdirinya. Tidak sah berdiri yang seperti itu. Berdiri itu harus meluruskan tulang punggung. Kalaupun miring ya tapi miring sedikit ya. Kalaupun misalkan membungkuk itu membungkuk sedikit. Batasannya tadi membungkuknya yaitu 45 derajat. Karena patokannya, kaidahnya sesuatu itu dihukumi kepada hal yang terdekat. Kalau pada posisi membungkuknya itu lebih dekat ke posisi rukuk, berarti dianggap rukuk. Kalau posisi membungkuknya itu masih lebih dekat ke posisi berdiri tegak, berarti masih dianggap berdiri. Sehingga 45 derajat ini patokan maksimalnya. Nah, patokan maksimalnya. Tapi kalau tidak dibutuhkan, yaitu hukumnya makruh meskipun tidak sampai 45 derajat. Meskipun tidak sampai 45 derajat. Karena asalnya berdiri di dalam sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ya berdiri tegak. Ya, berdiri tegak bukan membungkuk-bungkuk, itu bukan, tapi berdiri tegak. Baik. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian beliau melanjutkan, walau atraqa ra'sahu, seandainya dia menundukkan kepalanya saja yang nunduk, bi ghairi inhina'in, tanpa membungkukkan badannya tetap tegak, cuma kepalanya nunduk gitu. Dan ini kalau Anda condong pada pendapat tersebut, ketika sholat pandangan mata dalam posisi berdiri menuju ke tempat sujud, dan kepalanya juga menunduk menuju ke tempat sujud. Jadi bukan kepalanya mendongak kemudian matanya ke tempat sujudnya, enggak gitu. Nah, ini yang kalau secara tabiat kan yang ada dalilnya itu kan melihat ke tempat sujud. Tapi secara tabiat itu yang paling bagus kan ya kepalanya juga menunduk, jadi cocok dengan pandangan matanya gitu. Kali kalau seorang menundukkan kepalanya saja yang ditundukkan, bi ghairi inhinain, tanpa menundukkan, tanpa membungkukkan tubuh, sahhat sholatuhu bila khilafin, maka sah sholatnya dengan tanpa ada perselisihan di antara ulama Syafi'iyah rahmatullahi alaihim ajmain. Ya, baik. Jadi ini posisi kepala itu lebih bagus menunduk sesuai dengan arah pandangan mata menuju ke tempat sujud. Kepalanya saja yang menunduk. Kemudian yakni tulang belakangnya, tubuhnya dalam posisi tegak, berdiri, lurus. Ya. Kalaupun ada gerakan, itu gerakannya sedikit, miring sedikit ke kanan atau miring sedikit ke kiri kalau capek, ataupun bungkuk sedikit, itu tidak apa-apa. Tapi kalau banyak itu yang dipermasalahkan. Bisa jadi sholatnya tidak sah kalau banyak miringnya itu. Tapi ini masalah yang pertama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua terkait masalah seorang yang memang punggungnya itu bongkok. Ya. Punggungnya memang bungkuk, ya. Punggungnya memang bungkuk, tidak bisa lurus, dia cacat. Ya. Maka bagaimana tentang orang yang seperti ini? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', idza quddira, jika diasumsikan annahu munhaniyudz dhahr, bahwasanya seseorang itu memang punggungnya bungkuk, ya, memang punggungnya tidak lurus, memang takdirnya seperti itu. Fa innahu yaqifu, maka dia tetap berdiri walau karaki'in, meskipun kalau dia berdiri itu seperti orang rukuk, karena memang bongkok, ya. Mungkin dia sudah memang cacat dari awal atau memang dia sudah sepuh sehingga meskipun berdiri itu seperti orang yang rukuk, maka ya, menurut pendapat yang rajih, dia sholatnya tetap dengan berdiri, kakinya tetap berdiri gitu maksudnya. Ya, tetap dalam posisi berdiri, meskipun berdirinya beliau ini dalam posisi punggungnya bungkuk seperti orang rukuk, maka tetap berdiri. Ya, maka tetap berdiri.
Wala yasqutu anhul qiyamu, dan tidak gugur kewajiban berdiri itu dari dia. Ya, tidak gugur kewajiban berdiri itu dari orang tersebut. Kenapa? Li'anna hadza huwa qiyamuhu. Karena inilah dia posisi berdiri untuk orang tersebut. Kakinya tetap berdiri meskipun punggungnya bungkuk sehingga seperti orang rukuk, tidak masalah. Karena memang kemampuannya seperti itu. Ya, karena kemampuannya memang seperti itu. Tidak gugur kewajiban untuk berdiri. Ya, kalau memang dia masih mampu untuk berdiri dengan kakinya, maka dia berdiri dengan kakinya meskipun punggungnya tidak bisa tegak berdiri, tidak bisa tegak lurus berdiri, karena memang takdirnya seperti itu. Maka dia tetap berdiri dengan kakinya meskipun berdirinya seperti orang rukuk karena bungkuk punggungnya. Alasannya apa? Li'anna al-qiyama fil haqiqati, karena secara hakikatnya yang namanya berdiri di dalam sholat itu yu'tamadu ala, itu bersandar kepada dua hal. Berdiri dalam sholat itu ada dua hal yang dua-duanya itu harus ada, kecuali kalau memang ada udzur. Yang pertama intisabudz dhahr. Ya. Yang pertama intisabudz dhahr, yakni lurusnya tulang punggung. Tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, tidak miring ke depan, tidak miring ke belakang. Tapi lurus tegak, ya, tegak punggungnya, tulang punggungnya lurus tegak, berdiri tegak begitu. Kalau miring sedikit tidak apa-apa. Tapi intinya asalnya itu berdiri tegak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua intisabur rijlain. Ya, intisabur rijlain, yakni tegaknya dua kaki. Tegaknya dua kaki. Maka ini dua masalah. Dan kaidahnya seperti tadi, dua masalah ini adalah hal yang berdiri sendiri. Kalau dua-duanya mampu dilakukan, maka harus menjalankan dua-duanya. Kalau salah satunya tidak mampu, maka yang lainnya tetap wajib untuk dilakukan. Jadi berdiri itu mengandung dua unsur. Yang pertama meluruskan punggung, yang kedua meluruskan dua kaki. Meluruskan dua kaki. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa idza fata ahadul intisabain, maka ketika terluput, yakni tidak mampu untuk menjalankan salah satu dari dua tindakan meluruskan ini, wajabal akharu, maka yang lain tetap wajib. Seperti orang yang tadi kita sebutkan contoh, yakni orang yang punggungnya bungkuk, ya, tapi masih mampu untuk berdiri, berarti dia tidak mampu menjalankan intisabudz dhahr karena memang punggungnya bongkok. Tapi dia mampu untuk intisabur rijlain, untuk menegakkan dua kakinya. Maka tidak mampunya dia untuk meluruskan punggung bukan berarti kemudian gugur kewajibannya untuk berdiri dengan meluruskan dua kakinya. Ya, ini kaidahnya seperti itu. Ini pendapat yang rajih di antara dua pendapatnya para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Sebagian ulama yang lain berpendapat kalau orang seperti itu sholatnya dengan duduk. Tapi yang rajih wallahu a'lam bishawab, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, pendapatnya ulama yang lain, kalau dia mampu berdiri dengan kakinya, maka tetap wajib berdiri dengan kakinya, dan itu rukunnya sholat yang dia mampu. Adapun meluruskan punggung dia tidak mampu, berarti gugur kewajiban meluruskan punggung bagi dia. Dia sholat dalam posisi menegakkan kaki, berdiri meskipun punggungnya itu bungkuk seperti orang rukuk. Nah, cuma nanti ketika waktunya posisi rukuk, maka dia tundukkan sedikit lagi ke bawah untuk membedakan dengan ketika posisi berdiri. Agak lebih membungkuk sedikit gitu, untuk membedakan antara rukuk dengan berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang ketiga, dimakruhkan merapatkan dua telapak kaki. Jadi ketika berdiri dalam sholat itu telapak kaki direnggangkan, tapi tidak terlalu lebar, bukan direnggangkan begini. Tapi bukan pula mepet, ya. Tidak rapat, bukan pula dibuka terlalu lebar, tapi dibuka sewajarnya, ya, dibuka sewajarnya. Ya, sebagian ulama menyebutkan dibuka yakni selebar bahu, ya, selebar bahu. Sebagaimana kalau kita sholat jamaah, maka yang dilakukan oleh para sahabat itu mata kaki ketemu mata kaki, kemudian pundak ketemu pundak. Berarti lebarnya mata kaki itu sebagaimana lebarnya pundak luar, ya, sebagaimana lebarnya pundak luar. Ya. Baik. Maka di sini disebutkan pembahasan yang atau masalah yang ketiga, makruh, ya, dibenci, ya, tidak disukai
merapatkan dua telapak kaki. Ini ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi majmain. Ringkasnya itu yang rajih, yakni pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi majmain. Di antaranya yaitu ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, kemudian juga ulama Syafi'iyah dan Hanabilah rahmatullahi majmain. Pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama dimakruhkan merapatkan dua telapak kaki ketika berdiri di dalam sholat. Dalil yang menguatkan pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi ajmain, ada beberapa dalil, kita baca sebagiannya. Yang pertama, asar dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang rajih asar ini sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala dari Abu Ubaidah putranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abu Ubaidah mengatakan, kharaja Abdullahi min darihi ilal masjidi. Ayahku yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Wa idza rajulun yusalli shafan baina qadamaihi. Lalu ternyata beliau mendapati di masjid itu ada seorang laki-laki sholat dalam keadaan merapatkan di antara dua telapak kakinya. Faqala Abdullahi, maka melihat itu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, amma hadza faqad akhta'as sunnata. Adapun orang ini siapa? Orang yang sholat sambil merapatkan dua telapak kakinya. Adapun orang ini faqad, maka sungguh akhta'as sunnata, dia telah keliru, tidak menepati sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaidahnya menurut pendapat yang rajih dalam pembahasan mustalah hadis, kalau seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan as-sunnah, berarti maksudnya adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bisa disimpulkan dalam pandangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, perbuatannya orang tersebut yang sholat sambil merapatkan dua telapak kakinya itu adalah satu hal yang menyelisih sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menguatkan pendapatnya jumhur bahwasanya merapatkan dua telapak kaki dalam sholat itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh, menyelisih apa yang sabit, apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian asar yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, la tuqaribu wa la tubaidu. Jangan terlalu saling didekatkan antara dua telapak kaki itu, tapi juga jangan terlalu jauh. Ini nasihatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya sewajarnya, tidak terlalu dekat apalagi nempel. Kemudian kalau dibuka jangan terlalu lebar, jangan terlalu jauh, tapi sewajarnya. Yang sewajarnya ini apa? Selebar bahu itu yang sewajarnya. Karena telah datang dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufufakum, yakni adalah kalian meluruskan saf-saf kalian, fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Dari balik punggungku itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu prakteknya para sahabat, wa kana ahaduna, dan salah seorang di antara kami, yakni kami ini para sahabat, yulziku mankibahu bimankibi sahibihi, menempelkan pundaknya dengan pundak saudara yang di sebelahnya, sahabat yang di sebelahnya, wa qadamahu biqadami, dan menempelkan telapak kakinya dengan telapak sahabat yang di sebelahnya. Dalam sebagian riwayat nempel pundak dengan pundak, lutut dengan lutut, mata kaki dengan mata kaki, ya, mata kaki dengan mata kaki. Maka menunjukkan lebarnya membuka itu, ya, lebarnya membuka telapak kaki, dua telapak kaki itu adalah selebar bahu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir masalah yang keempat, dan ini masalah ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Di sini ana sekedar menyampaikan sebuah pendapat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau dalam kitab Al-Majmu', wa yukrahu, dan dimakruhkan, ay yuqaddima ihdahuma 'alal ukhra, untuk lebih mengedepankan salah satu telapak kaki dibandingkan telapak kaki yang lain. Jadi enggak sejajar. Mungkin kaki kanannya agak ke depan, kaki kirinya agak ke belakang,
atau kaki kirinya di depan, kaki kanannya agak di belakang gitu, nggak sejajar. Ini dimakruhkan. Ini dimakruhkan. Ya jelas karena kita sholat ini kan harus dalam kondisi yang sesuai dengan tabiat itu, yang mudah itu kan ya sejajar. Kalau satunya ke depan, satunya ke belakang itu kan tambah sulit. Itu tambah sulit. Begitu pula tidak sesuai dengan surah bentuknya. Kalau seorang sholat jamaah itu supaya barisan lurus itu kan harus sejajar. Si A sejajar telapak kakinya nempel dengan si B, sejajar telapak kakinya nempel dengan si C, sejajar telapak kakinya, kan jadi lurus. Tapi kalau satunya telapak kakinya ke belakang, satunya ke depan, nanti yang sebelahnya menyesuaikan ke depan, ke belakang, jadi nggak lurus. Tidak lurus softnya kan begitu. Soalnya menjadi tidak lurus. Maka demikian juga ketika sholat sendirian dimakruhkan kalau telapak kakinya itu tidak lurus, antara dua telapak kaki tidak lurus. Itu tidak selayaknya demikian. Dan terakhir dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, wa yustahabbu, dan dianjurkan ayyuwajjiha, untuk dia itu mengarahkan asabi'ahuma, jari jemari dari dua kakinya itu ilal qiblati, menuju ke kiblat. Nah, ini masalah diperselisihkan ya oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ada sebagian ulama yang berpendapat ketika berdiri dalam sholat sendirian itu ya pada posisi yang santai. Jadi telapak kaki itu begini ya, santai gitu. Pada posisi begini telapak kaki kanan, telapak kaki kiri pada posisi begini. Lalu pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah taala dianjurkan ya ini untuk menghadapkan jari jemari dua telapak kaki itu ke kiblat. Kalau menghadap kiblat berarti posisi lurus. Maksudnya antara telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri ini dalam posisi yang sejajar. Sama-sama ujung jari jemari menghadap ke kiblat, sehingga posisinya lurus begini. Nah, kalau Anda condong kepada pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini, karena itu yang lebih sesuai dengan surah, dengan bentuk ketika kita sholat jamaah, itu kan dengan menghadapkan, kalau mata kaki ketemu mata kaki berarti telapak kaki lurus menghadap ke kiblat. Telapak kaki lurus menghadap ke kiblat. Maka demikian juga ketika sholat sendirian, itu lebih utama kalau telapak kaki juga lurus menghadap ke kiblat, jari jemari diluruskan menghadap ke kiblat. Tapi ini sekedar ijtihad dari sebagian ulama rahmatullahi ajmain. Ada khilaf, sebagian ulama yang berpendapat ya berdiri biasa aja begini. Itu memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Ini saya sampaikan untuk diketahui memang ada pendapat yang begini, ada pula pendapat yang begitu, yang menganjurkan untuk telapak kaki diluruskan ke arah kiblat ya sejajar begitu. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan sebagian ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita murojaah bersama bisa difahami dan bermanfaat. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Cukup, sekiranya cukup maka kita tutup pembahasan atau murojaah bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.